Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Najwa Taufik dengan NIM 231010263. Di project ini, saya akan melakukan analisis data menggunakan Google Colab dengan dua dataset, yaitu dataset fraud dan dataset ZIS. Tujuannya untuk melihat performa model decision tree dan logistic regression. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan cepat. Jadi, untuk di dataset pertama ini, seperti biasa saya melakukan import file dan read CSV, lalu menganalisis data untuk melihat struktur data secara sekilas. Karena dataset yang pertama ini aman, perlu di cleaning, maka saya langsung melanjut ke tahap pre-processing. Adalah tahap untuk menyiapkan data sebelum di modeling. Di sini yang pertama ada menentukan fitur X dan targetnya, di mana kode ini berfungsi untuk memisahkan data menjadi variabel independen atau fitur dan variabel dependent. Variabel X di sini atau fitur adalah input yang akan digunakan model untuk belajar dan membuat prediksi. Sedangkan variabel atau target adalah output yang ingin diprediksi oleh model. Jadi intinya, kode ini mempersiapkan data dengan memilih kolom input, fitur X, dan mengidentifikasi kolom output target. Juga sekaligus mengonversi target menjadi format numerik 0 dan 1 agar siap digunakan untuk melatih model klasifikasi. Selanjutnya, ada kode encode kolom kategorik, di mana di sini digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik menggunakan teknik yang disebut label encoding. Jadi, kode ini berfungsi untuk memastikan semua data input yang ada di X dalam format numerik. Hal ini menjadikannya siap untuk proses pelatihan model. Lalu selanjutnya ada split data jadi trend sebesar 70% dan tes 30%. Kode ini berguna untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan atau belajar atau trend sebesar 70% dan pengujian atau tes sebesar 30%. Ini adalah langkah penting sebelum melatih model machine learning untuk menguji kinerjanya secara realistis. Lalu selanjutnya masuk ke tahap modeling. Di sini yang pertama ada decision tree. Di sini saya membangun dan melatih model klasifikasi decision tree menggunakan data pelatih. Lalu kemudian menggunakannya untuk membuat prediksi pada data pengujian. Ini adalah tahap inti dari proses machine learning, di mana model dipelajari dari data yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya saya membangun dan melatih model untuk klasifikasi logistic regression, di mana kode ini melakukan proses pelatihan model yang serupa dengan decision tree, tetapi menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu regresi logis. Lalu selanjutnya evaluasi, di mana kode ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dua model klasifikasi, yaitu decision tree dan logistic regression, menggunakan metrik standar seperti akurasi, laporan klasifikasi, dan matriks kebingungan. Langkah ini adalah tahap akhir untuk menentukan seberapa baik model melakukan prediksi pada data yang belum pernah dilihat. Dari evaluasi ini, kita bisa melihat hasil untuk decision tree dataset 1 ini, yaitu akurasinya 74,8% dan recall fraud-nya adalah 0,17, yaitu atau 17%, di mana interpretasinya adalah model cukup akurat dalam memprediksi transaksi non-fraud, tetapi masih kurang sensitif terhadap kasus fraud, karena distribusi data tidak seimbang. Namun, model ini mudah dijelaskan dan divisualisasikan. Lalu, untuk hasil model logistic regression-nya, yaitu akurasinya 74,3% dan recall fraud-nya 0,15 atau 15%, di mana interpretasinya yaitu model cepat dan stabil tapi kurang mampu menangkap pola kompleks, cenderung mengklasifikasi semua transaksi sebagai tidak fraud. Lalu selanjutnya untuk dataset yang kedua, yaitu zakat, di mana kurang lebih prosesnya sama seperti dataset yang pertama. Hanya saja ada yang perlu di cleaning, yaitu kolom zakat subtype, kolom kosong diisi unknown, lalu hilangkan kolom yang tidak relevan. Lalu saya juga mengubah label dari yes menjadi 1, no menjadi 0. Data cleaning, lalu masuk ke analisis data, pre-processing, modelingnya sama, yaitu decision tree dan logistic regresi, di mana evaluasi untuk kedua model tersebut yaitu hasilnya untuk decision tree 76, akurasinya 76,5% dan recall fraud-nya 7%. Di mana interpretasinya di sini model masih kesulitan mengenali transaksi flagged karena data tidak seimbang, namun hasil akurasi cukup baik untuk screening awal. Lalu untuk model logistic regression-nya, hasilnya yaitu akurasinya 77,8% dan recall flagged-nya 1%, di mana interpretasi ini yaitu model memprediksi hampir semua transaksi sebagai tidak flagged. Akurasinya tinggi tapi recall-nya rendah. Jadi kesimpulan dari kedua dataset ini yaitu menunjukkan pola serupa, yaitu akurasi tinggi tapi recall untuk kasus minoritas rendah. Juga decision tree lebih unggul sedikit di kedua dataset untuk mendeteksi transaksi abnormal. Sarannya, performa bisa ditingkatkan dengan balancing data atau SMOTE atau tuning parameter model. Dari proses ini pengalaman yang saya dapat yaitu hal baru, yaitu modeling, di mana model itu tergantung sama kualitas data dan cara ngolahnya. Jadi bukan cuma asal coding, tapi juga cara kita ngerti pola di balik datanya. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.